Teman-teman, izinkan saya, sebagai individu yang telah menyaksikan pasang surut kehidupan, untuk berbagi dengan Anda sebuah kebenaran mendalam yang telah mengubah alur hidup saya secara drastis dan telah menginspirasi jutaan orang di berbagai penjuru dunia. Lahir pada tahun 1934, saya telah menghabiskan hampir 9 dekade untuk mengamati perilaku manusia, mempelajari esensi dari keberhasilan dan kegagalan, dan saya telah sampai pada satu kesimpulan yang tak terbantahkan. Mayoritas manusia hidup dalam mode bertahan, hidup bahkan tanpa menyadarinya. Mereka menerima keadaan seadanya, menerima nasib begitu saja, dan yang lebih buruk lagi, mereka percaya bahwa tidak ada cara lain untuk menjalani hidup. Saya tahu ini karena saya pernah menjadi salah satu dari mereka. Dulu, jauh sebelum ini, saya merasa tersesat. Saya menghasilkan penghasilan yang setara dengan beberapa puluh ribu rupiah setahun, terjerat hutang, tanpa tujuan, tanpa arah. Hidup saya adalah cerminan yang akurat dari pikiran saya, kekacauan, kekurangan, dan ketakutan. Saya terjebak dalam lingkaran setan kekhawatiran dan keterbatasan, selalu berusaha mengejar ketertinggalan, selalu merasa tertinggal satu langkah. Kelimpahan tampak seperti dongeng, sesuatu yang hanya diperuntukkan bagi orang lain, bagi mereka yang lahir dengan keberuntungan atau hak istimewa. Tetapi kemudian sesuatu berubah. Saya diperkenalkan pada sebuah gagasan, sebuah konsep yang membalikkan dunia saya dan menempatkan saya di jalan menuju kebebasan finansial dan pribadi. Gagasan itu sederhana tetapi sangat kuat. Pikiran adalah ladang subur, dan apa yang kita tanam di dalamnya kita tuai dalam realitas kita. Ini bukan tentang apa yang terjadi pada Anda, tetapi tentang apa yang Anda lakukan dengan apa yang terjadi. Ini tentang persepsi Anda, sikap Anda, getaran Anda. Pernahkah Anda merasa seperti itu? Seolah-olah Anda terus-menerus berjuang melawan arus yang tak terlihat, kelelahan, tetapi tidak dapat maju. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa? Meskipun semua upaya Anda, semua kerja keras Anda, kehidupan yang berkelimpahan tampaknya selalu selangkah lebih maju, seperti cakrawala yang tidak pernah tercapai, janji yang tidak pernah terpenuhi. Jika jawabannya adalah ya, maka video ini adalah untuk Anda. Video ini adalah untuk hari ini. Kita akan mengungkap rahasia untuk mengubah pikiran bertahan hidup ini menjadi kehidupan yang benar-benar berkelimpahan. Bersiaplah untuk perjalanan yang dapat mengubah semua yang Anda pikirkan tentang diri Anda dan potensi Anda. Saya di sini untuk menunjukkan jalannya, jalan yang sama yang telah saya lalui dan yang membawa saya dari seorang pria yang terlilit hutang menjadi seorang jutawan, seorang penulis buku terlaris seperti You Were Born Rich, dan salah satu nama di balik The Secret. Ini bukan sihir, ini ilmu pengetahuan. Ini adalah hukum. Dan itu berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Mari kita mulai. Sahabat sekalian, kebenaran pertama dan mungkin yang paling penting yang perlu Anda internalisasikan adalah ini. Citra diri Anda bukan hanya sebagian dari diri Anda. Itu adalah peta Anda, cetak biru arsitektur Anda untuk kehidupan yang sedang Anda bangun. Jika Anda melihat diri Anda sebagai seseorang yang selalu berjuang untuk bertahan hidup, yang terus-menerus berada di ujung tanduk, yang nyaris tidak mampu membayar tagihan, tebak apa? Itulah yang akan diberikan alam semesta kepada Anda. Dalam kebijaksanaan dan ketidakberpihakannya yang tak terbatas, hukum ketertarikan tidak menghakimi. Itu hanya merespons getaran dominan Anda, dan getaran itu dibentuk sebagian besar oleh citra diri Anda. Dulu saya berpikir bahwa saya adalah seorang yang gagal, seorang pria tanpa masa depan, seorang pecundang sejak lahir. Realitas saya tidak mengherankan, mencerminkan keyakinan itu dengan ketepatan yang menakutkan. Saya menghasilkan penghasilan yang sama dengan beberapa puluh ribu rupiah setahun, dan hidup dalam hutang, dengan perasaan konstan bahwa saya tidak akan pernah keluar dari lubang itu. Setiap pagi saya bangun dengan beban di dada, yakin bahwa hari itu akan membawa lebih banyak kesulitan dan bahwa saya tidak cukup baik untuk mengatasinya. Itulah citra diri saya, dan itu memenjarakan saya dalam sel kekurangan dan keputusasaan. Hanya ketika saya mulai mempertanyakan citra diri itu, ketika saya dipaksa untuk melihat ke dalam dan menghadapi keyakinan yang membatasi yang saya bawa,
perubahan sejati mulai terjadi. Saya mulai melihat diri saya bukan sebagai pria yang saya dulu, tetapi sebagai pria yang saya inginkan. Seorang pria sukses, mampu melakukan perbuatan besar untuk memengaruhi kehidupan, untuk hidup dalam kelimpahan. Itu bukan proses instan, tetapi itu adalah proses yang disengaja dan sadar. Saya mulai membayangkan diri saya menjalani kehidupan yang berkelimpahan itu, merasakan rasa syukur, kegembiraan, kebebasan yang akan dibawanya. Dan, teman-teman, pintu-pintu mulai terbuka. Peluang yang sebelumnya tampak tidak terlihat muncul. Orang yang tepat muncul dan pengetahuan yang dibutuhkan datang kepada saya. Ini bukan sihir, itu adalah hukum ketertarikan yang bekerja, menanggapi citra diri baru saya, getaran baru saya. Anda tidak dapat mengharapkan memanen apel jika Anda menanam biji jeruk. Demikian pula, Anda tidak dapat mengharapkan kehidupan yang berkelimpahan jika citra diri Anda berakar pada kekurangan. Perubahan dimulai dari dalam keluar. Mulailah melihat diri Anda sebagai orang yang berkelimpahan yang Anda inginkan. Bayangkan diri Anda menjalani kehidupan itu dalam setiap detailnya. Rasakan emosi telah memiliki apa yang Anda inginkan. Ini bukan fantasi, bukan lamunan yang sia-sia. Itu adalah penciptaan sadar, realitas baru Anda. Ini adalah pemrograman ulang alam bawah sadar Anda untuk menerima kelimpahan sebagai kebenaran Anda. Latihan sederhana tetapi sangat kuat yang dapat Anda mulai praktikkan hari ini juga adalah sebagai berikut. Ketika Anda melihat diri Anda di cermin, jangan lihat apa adanya Anda saat ini dengan semua keterbatasan yang Anda rasakan. Alih-alih, lihat apa yang sedang Anda menjadi, versi diri Anda yang paling tinggi dan berkelimpahan. Tatap mata Anda sendiri dan katakan pada diri sendiri, dengan keyakinan, dengan semangat, dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, saya berkelimpahan, saya mampu mewujudkan impian terbesar saya. Saya pantas mendapatkan yang terbaik yang ditawarkan kehidupan. Ulangi afirmasi ini. Rasakan itu di setiap sel tubuh Anda. Lakukan ini setiap hari, beberapa kali sehari jika perlu. Dan saksikan transformasi dimulai. Pikiran bawah sadar Anda, yang merupakan bagian dari diri Anda yang mengendalikan kebiasaan dan perilaku Anda, tidak membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang dibayangkan secara jelas. Dengan membayangkan dan menegaskan diri Anda sebagai orang yang berkelimpahan, Anda menanam biji baru di ladang subur pikiran Anda. Anda sedang membangun peta baru, cetak biru baru untuk realitas Anda. Dan alam semesta, teman-teman, selalu membangun sesuai dengan cetak biru yang Anda berikan kepadanya. Jangan meremehkan kekuatan citra diri Anda. Itu adalah kunci utama untuk membuka kelimpahan yang sudah ada di dalam diri Anda, menunggu untuk diwujudkan. Ubah citra diri Anda, dan Anda akan mengubah hidup Anda. Itu adalah janji. Sekarang setelah Anda memahami kekuatan transformatif citra diri Anda, mari kita mendalami prinsip fundamental alam semesta lainnya. Frekuensi. Pernahkah Anda berhenti berpikir bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah energi? Segalanya, mulai dari kursi yang Anda duduki, udara yang Anda hirup, hingga pikiran dan perasaan Anda sendiri, dan setiap energi bergetar pada frekuensi tertentu. Itu adalah hukum universal, sama tak berubahnya dengan hukum gravitasi. Pikiran dan perasaan Anda tidak terkecuali. Mereka juga energi, bergetar pada frekuensi yang berbeda. Dan inilah kuncinya. Hukum ketertarikan bukanlah konsep mistis. Itu adalah hukum getaran yang bekerja. Serupa menarik serupa. Jika Anda terus-menerus fokus pada kekurangan, ketakutan tidak memiliki cukup uang, kekhawatiran tentang tagihan yang menumpuk, Anda, tanpa menyadarinya, bergetar pada frekuensi kekurangan. Dan apa yang dilakukan hukum ketertarikan? Itu merespons getaran itu, menarik lebih banyak situasi, orang dan keadaan yang beresonansi dengan frekuensi yang sama. Itu adalah siklus yang memperkuat diri sendiri. Ini seperti menyetel radio. Jika Anda ingin mendengarkan musik klasik, Anda tidak dapat menyetel stasiun rock. Anda perlu menyesuaikan dial ke frekuensi yang tepat dari stasiun musik klasik. Demikian pula, untuk menarik kemakmuran, kelimpahan, kesehatan, dan kebahagiaan, Anda perlu secara sadar bergetar pada frekuensi kemakmuran.
Ini tidak berarti bahwa Anda harus mengabaikan tantangan Anda atau berpura-pura bahwa mereka tidak ada. Tidak, itu akan bodoh. Itu berarti mengubah perspektif Anda, sikap mental dan emosional Anda terhadap mereka. Alih-alih meratapi dan mengatakan, "Saya tidak punya cukup uang untuk mewujudkan impian saya," mulailah menegaskan dengan keyakinan dan perasaan, "Saya berada di jalan yang benar menuju kelimpahan finansial. Uang mengalir ke saya dengan cara yang diharapkan dan tidak diharapkan." Rasakan emosi telah memiliki apa yang Anda inginkan. Emosi adalah bahan bakar yang mendorong getaran. Rasa syukur, teman-teman, adalah salah satu frekuensi tertinggi dan paling kuat yang dapat Anda pancarkan. Ketika Anda merasa bersyukur, Anda secara otomatis menyelaraskan diri dengan frekuensi kelimpahan. Berterima kasihlah atas apa yang sudah Anda miliki, sekecil apapun itu tampaknya. Berterima kasihlah atas atap di atas kepala Anda, atas makanan di meja Anda, atas kesempatan untuk belajar dan bertumbuh, atas kehidupan itu sendiri. Berterima kasihlah atas kelimpahan yang sedang dalam perjalanan, bahkan jika Anda belum melihatnya dengan mata fisik Anda. Keyakinan adalah melihat yang tak terlihat, mempercayai yang tak dapat dipercaya, dan menerima yang terbaik yang ditawarkan alam semesta. Sebuah studi menarik yang dilakukan oleh para peneliti di salah satu universitas paling terkemuka di dunia menunjukkan bahwa individu yang mempraktikkan rasa syukur secara teratur tidak hanya mengalami tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang secara signifikan lebih tinggi, tetapi juga secara statistik lebih mungkin untuk mencapai tujuan keuangan dan karier mereka. Rasa syukur bukan hanya perasaan yang menyenangkan, itu adalah alat manifestasi yang ampuh. Untuk mulai mengkalibrasi ulang frekuensi Anda hari ini juga, saya mengusulkan tantangan sederhana, tetapi transformatif. Setiap pagi, bahkan sebelum kaki Anda menyentuh tanah atau sambil minum kopi, ambil buku catatan dan tulis 3 hingga 5 hal yang benar-benar Anda syukuri. Itu tidak harus hal yang besar. Itu bisa menjadi berkat kecil sehari-hari. Lakukan ini secara konsisten selama 30 hari. Anda akan terkejut dengan seberapa cepat perspektif Anda berubah, energi Anda meningkat, dan peluang baru mulai muncul dalam hidup Anda. Anda pada kenyataannya sedang menyetel dial internal Anda ke stasiun kemakmuran, dan alam semesta akan merespons dengan melodi kelimpahan. Ingat, Anda adalah makhluk vibrasional, dan alam semesta adalah cermin. Apa yang Anda pancarkan, Anda terima kembali. Pilihlah untuk memancarkan frekuensi kelimpahan. Teman-teman terkasih, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa hukum ketertarikan bukanlah undangan untuk tidak bertindak, bermalas-malasan, atau menunggu dengan pasrah agar segala sesuatu jatuh dari langit. Itu adalah salah satu distorsi terbesar dan paling berbahaya dari prinsip universal ini. Hukum ketertarikan, pada kenyataannya, adalah seruan untuk bertindak yang terinspirasi. Setelah Anda mulai menyelaraskan citra diri Anda dengan orang yang berkelimpahan yang Anda inginkan, dan frekuensi vibrasi Anda dengan kemakmuran yang Anda cari, alam semesta dalam kecerdasannya yang tak terbatas akan mulai mengirimkan sinyal kepada Anda. Sinyal-sinyal itu akan datang dalam bentuk ide-ide brilian, wawasan mendadak, peluang yang tampaknya muncul entah dari mana, atau bahkan orang-orang yang muncul dalam hidup Anda dengan informasi atau sumber daya yang Anda butuhkan. Ini, teman-teman, adalah petunjuk Anda untuk bertindak. Jika Anda mengabaikannya, jika Anda menolaknya sebagai kebetulan belaka atau lamunan, itu seperti memesan hidangan terlezat di menu di restoran dan ketika tiba di meja Anda menolak untuk mencicipinya. Alam semesta telah memberikan, tetapi Anda tidak menerima. Saya, Bob Proctor, adalah bukti hidup untuk ini. Ketika saya mulai mengubah pola pikir saya, memprogram ulang citra diri saya, dan meningkatkan frekuensi saya, ide-ide untuk bisnis saya, untuk seminar saya, untuk buku-buku saya, seperti You Were Born Rich, mulai muncul dengan kejelasan yang mengesankan. Saya tidak mempertanyakannya. Saya bertindak berdasarkan itu. Saya ingat suatu saat ketika saya benar-benar bangkrut dengan hutang yang setara dengan ratusan juta rupiah saat ini. Saya putus asa. Tetapi, alih-alih menyerah pada keputusasaan, saya mulai belajar, membaca, dan mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang berpikir berbeda.
Dan saat itulah ide untuk menjadi pembicara dan pendidik tentang potensi manusia muncul. Itu adalah ide yang menakutkan saya karena saya tidak memiliki pengalaman, tidak punya uang, tidak memiliki apapun yang memenuhi syarat saya menurut logika konvensional. Tetapi ada suara batin, intuisi, yang menyuruh saya untuk terus maju dan saya melakukannya. Itulah tindakan yang terinspirasi. Seringkali, ketakutan melumpuhkan kita. Itu berbisik di telinga kita bahwa kita tidak cukup baik, bahwa kita akan gagal, bahwa lebih baik untuk tetap berada di zona nyaman, bahkan jika zona nyaman itu pada kenyataannya adalah zona stagnasi dan kekurangan. Tetapi ingat, ketakutan hanyalah pikiran, ilusi yang diciptakan oleh pikiran Anda. Dan Anda dan hanya Anda memiliki kekuatan untuk memilih pikiran mana yang akan dipelihara dan mana yang akan dibuang. Tindakan yang terinspirasi tidak dipaksakan. Ini bukan upaya yang melelahkan yang membuat Anda kelelahan. Sebaliknya, itu adalah aliran alami, energi yang mendorong Anda maju ketika Anda selaras dengan keinginan terdalam Anda. Seolah-olah alam semesta membisikkan langkah selanjutnya di telinga Anda. Membimbing Anda dengan lembut, tetapi dengan tegas menuju visi Anda. Perhatikan bisikan itu. Mereka dapat datang dalam bentuk percakapan santai dengan orang asing, artikel yang Anda baca di majalah, video yang muncul di timeline Anda, atau intuisi kuat yang Anda rasakan di lubuk hati Anda. Jangan abaikan mereka. Mereka adalah remah roti yang ditinggalkan alam semesta untuk Anda ikuti. Apa yang Anda rasakan perlu Anda lakukan hari ini untuk mendekatkan diri pada kehidupan yang berkelimpahan yang telah Anda bayangkan. Itu tidak harus sesuatu yang besar, sesuatu yang mengubah dunia dalam satu hari. Itu bisa menjadi panggilan yang perlu Anda lakukan, email yang perlu Anda kirim, penelitian yang perlu Anda mulai, kursus yang perlu Anda mulai. Itu bisa sesederhana meluangkan waktu 15 menit untuk merencanakan hari Anda dengan maksud. Ambil langkah pertama, sekecil apapun itu, dan jalannya akan terungkap. Dengan setiap tindakan yang terinspirasi yang Anda ambil, Anda mengirimkan sinyal yang jelas kepada alam semesta bahwa Anda siap menerima. Anda menunjukkan keyakinan, dan keyakinan, teman-teman, adalah jembatan antara yang tak terlihat dan yang terlihat. Jangan berharap semua jawaban muncul sebelum Anda memulai. Kejelasan datang dengan keterlibatan, bukan sebelumnya. Bertindaklah, dan alam semesta akan berkonspirasi demi keuntungan Anda. Tindakan yang terinspirasi adalah jembatan Anda menuju kelimpahan. Dalam perjalanan menuju kelimpahan, teman-teman, tidak dapat dihindari bahwa Anda akan menghadapi tantangan. Akan ada saat-saat keraguan, ketidakpastian, frustrasi, pola pikir bertahan hidup yang lama yang sedang Anda upayakan untuk dilampaui akan mencoba merayap kembali, berbisik di telinga Anda bahwa itu terlalu sulit, bahwa itu tidak akan berhasil, bahwa lebih baik menyerah. Justru pada saat-saat inilah kegigihan visi Anda menjadi tidak hanya penting tetapi sangat krusial. Jangan bingung persistensi dengan keras kepala buta. Persistensi bukanlah membenturkan kepala Anda ke dinding berulang-ulang, mengharapkan hasil yang berbeda. Persistensi adalah kemampuan yang tak tergoyahkan untuk menjaga tujuan Anda dalam pikiran, untuk menjaga visi Anda tetap jelas dan hidup, bahkan ketika keadaan eksternal tampaknya bertentangan dengannya dalam segala hal yang mungkin. Ini adalah keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa apa yang Anda inginkan sudah dalam perjalanan, bahwa alam semesta bekerja untuk keuntungan Anda. Bahkan jika Anda tidak dapat melihat bukti langsungnya, pikirkan nama-nama besar dalam sejarah, orang-orang yang mengubah dunia dengan ide dan penemuan mereka. Pikirkan Thomas Edison misalnya. Dia tidak gagal sekali, 2 kali, atau 100 kali saat mencoba menemukan bola lampu listrik. Dia menemukan ribuan cara yang tidak berhasil sebelum menemukan cara yang berhasil. Dia tidak melihat kegagalannya sebagai akhir dari jalan, tetapi sebagai langkah yang diperlukan dalam proses penemuan. Dia mempertahankan visi dunia yang diterangi, dan visi itu mendorongnya melalui setiap rintangan. Pikiran Anda, teman-teman, adalah magnet yang kuat. Itu menarik bagi Anda apa yang paling Anda fokuskan. Jika Anda terus-menerus memelihara pikiran tentang kekurangan, bahwa itu tidak akan berhasil, bahwa itu terlalu sulit, bahwa Anda tidak pantas mendapatkannya, Anda tanpa sadar
memagnetkan lebih banyak pengalaman negatif itu ke dalam hidup Anda. Anda memperkuat paradigma bertahan hidup. Tetapi jika Anda menolak untuk menyerah pada pikiran yang membatasi itu, jika Anda terus membayangkan kelimpahan dalam setiap detailnya, merasakan rasa syukur untuknya seolah-olah itu sudah menjadi milik Anda, bertindak dengan inspirasi menuju tujuan Anda, alam semesta tidak akan memiliki pilihan selain untuk menyelaraskan diri dengan visi Anda. Hukum itu sempurna. Ketika keraguan muncul, dan itu akan muncul, karena itu adalah bagian dari pengalaman manusia, jangan melawannya. Jangan melawannya, karena melawan pikiran hanya memperkuatnya. Alih-alih, akui itu, amati itu, dan kemudian dengan sengaja arahkan kembali fokus Anda ke visi kelimpahan Anda. Ingat mengapa Anda memulai. Ingat apa yang sedang Anda bangun. Ingat orang yang sedang Anda menjadi. Apa visi Anda tentang kehidupan yang berkelimpahan? Bukan visi yang kabur, tetapi visi yang detail, kaya akan warna, suara, aroma, dan sensasi. Tuliskan secara detail. Buat papan visi. Baca setiap hari, pagi, dan malam. Rasakan emosi sudah menjalani realitas itu. Itulah yang kami sebut paradigma, seperangkat kebiasaan dan keyakinan yang mengatur hidup Anda. Dan Anda memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Persistensi bukan tentang kekuatan kemauan yang kasar. Ini tentang konsistensi tindakan dan pikiran Anda yang selaras dengan visi Anda. Ini tentang disiplin menjaga pikiran Anda, tetap fokus pada apa yang Anda inginkan, dan bukan pada apa yang tidak Anda inginkan. Ini tentang memahami bahwa setiap langkah kecil, setiap pikiran positif, setiap tindakan yang terinspirasi, sedang membangun momentum yang diperlukan untuk manifestasi kelimpahan Anda. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Percayalah pada diri sendiri dan pada kemampuan Anda untuk menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Persistensi adalah kunci yang membuka pintu realitas yang Anda inginkan. Pertahankan keyakinan, pertahankan visi, dan kelimpahan akan menjadi milik Anda. Teman-teman, kita telah sampai pada titik penting. Anda memiliki kekuatan. Anda memiliki dalam diri Anda kemampuan bawaan untuk mengubah realitas Anda secara radikal dan permanen. Jangan puas, jangan pernah puas dengan kehidupan yang hanya sekadar bertahan hidup ketika kelimpahan dalam segala bentuknya, finansial, emosional, spiritual, kesehatan, dan hubungan adalah hak kesulungan Anda. Itu adalah keadaan alami Anda. Bertahan hidup adalah ilusi, paradigma yang telah dikenakan pada Anda. Tetapi yang Anda miliki kekuatan untuk menghancurkannya. Mulailah hari ini, pada saat ini, untuk menumbuhkan citra diri yang sukses, makmur, dan sejahtera. Lihat diri Anda menjalani kehidupan yang benar-benar Anda inginkan, bukan kehidupan yang didiktekan oleh keadaan saat ini. Rasakan kehidupan itu di setiap serat keberadaan Anda. Mulailah bergetar pada frekuensi kemakmuran, melalui rasa syukur yang tulus untuk apa yang sudah Anda miliki, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada apa yang akan datang. Rasa syukur adalah magnet terkuat untuk kelimpahan. Mulailah bertindak dengan inspirasi, perhatikan bisikan alam semesta, ide yang muncul, peluang yang muncul. Jangan ragu, jangan meragukan, ambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Dan yang terpenting, pertahankan visi Anda dengan kegigihan yang tak tergoyahkan. Percayalah pada impian Anda dengan begitu kuat, sehingga alam semesta tidak akan memiliki pilihan lain selain untuk mewujudkannya. Ingat, kehidupan yang berkelimpahan bukanlah tujuan yang jauh yang Anda capai dan selesai. Itu bukan titik akhir. Ini adalah perjalanan pertumbuhan, penemuan, dan ekspansi yang berkelanjutan. Ini adalah proses dinamis untuk menjadi semakin siapa Anda sebenarnya. Makhluk tak terbatas, diciptakan untuk kebesaran. Dan saya, Bob Proctor, ada di sini untuk membimbing Anda di setiap langkah perjalanan luar biasa ini. Misi saya selalu dan akan selalu membangkitkan raksasa yang tertidur di dalam diri Anda masing-masing. Saya telah melihat ini terjadi berkali-kali. Orang-orang yang terjebak dalam pekerjaan yang mereka benci, dengan hutang yang menghancurkan, hubungan yang gagal, kesehatan yang memburuk, benar-benar mengubah hidup mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip ini. Tidak ada yang istimewa tentang saya yang tidak ada pada Anda. Satu-satunya perbedaan adalah saya telah belajar menggunakan hukum universal ini secara sadar, dan Anda juga bisa.
Untuk melanjutkan perjalanan ini, untuk memperdalam pemahaman Anda tentang bagaimana mewujudkan keinginan terdalam Anda, dan untuk menerima lebih banyak alat dan strategi praktis yang dapat Anda terapkan segera dalam hidup Anda, saya mengundang Anda untuk mengambil langkah selanjutnya. Klik video berikutnya yang muncul di layar Anda sekarang. Di sana, kita akan menjelajahi secara detail bagaimana Anda dapat membangun batu bata demi batu bata, kehidupan yang selalu Anda impikan, kehidupan yang pantas Anda dapatkan. Jangan lewatkan kesempatan untuk melanjutkan transformasi Anda. Saya sangat berterima kasih atas perhatian Anda, atas keterbukaan Anda, dan yang terpenting atas keberanian dan kesediaan Anda untuk mengubah hidup Anda. Dunia membutuhkan kelimpahan Anda, cahaya Anda. Saya tidak sabar untuk bertemu Anda di sana, di tahap selanjutnya dari perjalanan Anda. Sampai jumpa dan ingat, Anda dilahirkan kaya.